Jadi secara keseluruhan dia punya percakapannya itu menggunakan alur kitanya itu sudah lumayan baik. Hanya di bagian menetapkan tujuan itu, bagaimana membantu coaching untuk menentukan tujuan. Dengan permasalahannya tadi itu murid pasif, terus coachnya itu berusaha untuk mendalami. Saran saya untuk coaching fokus ke masalahnya, terus berusaha menggali lebih dalam tentang masalah yang terjadi itu karena apa, sehingga pas diidentifikasi itu coach berusaha kembali mendalami apa yang disampaikan oleh coach tadi. Terus ini Pak Felix, ini tadi ini borong semua. Tadi itu ini dari masih diidentifikasi masalah langsung menuju rencana, langsung tembak minggu depan, langsung di TA. Oke, nanti ini kan kita latihan. Jadi Ibu ini rencana, ya rencananya ya. Bukan maksudnya. Nanti apa namanya ini artinya kita punya alur, kita sudah tahu, hanya minimal kita menjawab apa yang ditanyakan begitu. Jadi, tadi itu hampir-hampir karena evaluasi salah satunya tadi itu mungkin karena kebuntuan mau menggalinya seperti apa, maka tadi sempat ada semacam, kalau kata mungkin itu dia masuk di apa, di intervensi kah atau ini saran itu. Sarana itu kan kita berusaha untuk hindari ya. Karena saya lihat ya kebuntuan sehingga semacam jadi oke, itu kita belajar untuk artinya secara keseluruhan tuh lumayan. Dia dari pas masuk ke I itu, di I dia masuk di S sampai CA tadi itu akhirnya terarah. Tapi dari tujuan tadi itu agak setengah mati itu. Sepertinya di bagian menetapkan tujuan itu kita mau menetap tujuan apa ini? Itu kan seharus dia ganti-ganti terus. Begitu. Jadi ini Pak Felix, kalau tadi itu Pak Felix punya awalnya itu kan murid pasif, lalu muncul perasaan khawatir dan cemas. Fokus di situ. Sampai ini saya melihat murid yang pasif, saya merasa khawatir dan sangat sedih. Sangat takut sedih. Tertinggal dalam pelajaran di kelas. Rasa kekhawatiran. Jadi kakak fokus di situ, kakak lompat di PGD yang bolos apa semua. Akhirnya coach bingung ya mau kali ke mana. Oke. Oke, baik, artinya ini baik untuk kita belajar, artinya sudah menuju ke hal baik. Mungkin berikutnya kita lanjut lagi. Sebagai seorang coach, Pak Felix, perasaannya seperti apa tadi setelah di coaching? Pak Felix, seperti apa? Saya merasa terharu, senang, bangga, karena semua yang kita sesuai dengan alur tirta. Oke, mantap teman. Oke, baik, kita sama-sama proses ya. Oke, baik. Kita sama sempurnakan lagi, maksud saya tambah gitu. Siap, kita saling mengisi. Oke, siap teman. Mungkin sesi yang kedua tadi Pak Felix yang coaching, Ibu Rina coach. Sesi yang kedua ini Pak Felix siap coach kah? Atau saya yang coach dulu? Pak dan Ibu dulu. Oke. Pengamat. Kakak pengamat ya? Ya. Tidak, Nana masih ada satu lagi ya, kan masing-masing harus bertukar peran ya. Terakhir nanti Pak Felix yang coach. Oke. Sekarang Karina yang coach, saya yang coach.
Kita mulai suka. Ya. Selamat siang Bu Rina. Apa kabar? Oh begitu Ibu Rina. Mungkin kita di ruangan saja ya, sambil kita minum teh supaya mungkin lebih tenang. Eh, Kira-kira Ibu Rina, pertemuan kita pada siang hari ini ada hal yang mau diharapkan dari pertemuan ini, Bu? Baik, terima kasih Bu Rina. Kira-kira persoalan apa yang mau kita diskusikan pada kesempatan ini? Oh, berarti yang mau kita diskusikan itu tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas yang menurut Bu Rina tadi bahwa tidak berhasil. Kalau boleh tahu, faktor apa yang menurut Bu Rina ya, faktor apa yang eh, membuat Ibu Rina beranggapan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu tidak berhasil di dalam kelas? Silakan Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Rina. Jadi menurut Bu Rina ada dua, yaitu pembelajarannya kurang menarik dan pengelompokannya mungkin kurang tepat. Kalau menurut Bu Rina dari dua hal tadi, kira-kira dalam pertemuan kita berkaitan dengan ini apa yang disampaikan tadi, kira-kira Bu Rina mau harapan apa? Maksudnya dari dua hal tadi, apa yang mau Bu Rina lakukan? Hmm? Pada pertemuan kita tadi yang mau diharapkan adalah bagaimana Bu Rina bisa membuat
pengetahuan yang mungkin ada hal yang lain lagi yang bisa membuat pembelajaran berdiferensiasinya itu kurang tepat atau kurang menarik selain dua hal tadi. Menurut Bu Rina, pembelajaran yang media pembelajaran yang monoton ya tadi, mungkin yang harus bervariatif. Media pembelajaran yang variatif itu menurut Bu Rina itu yang seperti apa? Keren, mantap Bu Rina. Berarti untuk mau membuat pembelajaran diferensiasi yang menarik menurut Bu Rina tadi, yaitu mungkin karena selama ini menggunakan PPT, bisa juga menggunakan video supaya media pembelajarannya lebih variatif lagi. Oke, ini bagus Bu Rina, ini ide yang sangat cemerlang. Kalau menurut Bu Rina, untuk menyediakan media pembelajaran yang variatif tadi, kira-kira rencananya dilakukan kapan ya? Atau apa saja yang dibutuhkan untuk bisa Ibu Rina bisa membuat video pembelajaran atau media pembelajaran yang bervariatif tadi untuk bisa menyajikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Oke, baik Bu Rina, berarti menurut Bu Rina tadi akan menyediakan rencananya ya, mau mencari gambar, media pembelajaran dalam bentuk gambar, dan kolaborasi untuk membuat video. Kalau menurut Bu Rina, mungkin ada orang yang bisa minta bantuan, rekan guru atau siapa yang bisa membantu Bu Rina untuk menyediakan media pembelajaran yang disampaikan tadi? Oke, terima kasih Bu Rina. Berarti akan bekerja sama atau kolaborasi dengan rekan guru untuk bisa membantu Bu Rina
menyediakan media pembelajaran yang disampaikan tadi. Baik Bu Rina, kalau menurut Bu Rina kira-kira untuk membuat media pembelajaran berbentuk gambar maupun video ini kapan bisa dilakukan? Oke, baik Bu Rina. Mudah-mudahan ya, ini saya juga penasaran sekali bagaimana Ibu bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media pembelajaran yang variatif yang tadi kita diskusikan. Saya berharap minggu depan kita bisa berjumpa lagi karena saya ingin mendengar cerita dari Bu Rina lagi, apakah hasilnya seperti apa nanti, apakah ada perubahan atau tidak. Saya sangat penasaran dengan cerita dari Ibu nanti. Bu Rina, kita di penghujung pembicaraan kita. Kalau menurut Bu Rina, dalam percakapan tadi ada hal yang Ibu dapatkan? Oke, baik Bu Rina, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikut. Semoga berhasil ya pembelajarannya. Baik, terima kasih juga Bu Rina. Oke Pak Felix, tadi itu kakak sebelum Pak Felix saya sampaikan sedikit. Tadi dipenetapkan tujuan masuk ke identifikasi, saya tidak dapat clue. Tidak juga teh, saya tidak dapat kata kunci kan masuknya ke ini apa namanya, untuk membantu mengarahkan menetapkan tujuan itu saya. Kan dia punya seharusnya kan menetap tujuannya itu pembelajaran berdiferensiasi yang lebih menarik kan, targetnya ke situ. Oke sudah, Pak Felix silakan. Dari saya ya, menurut saya itu bagus karena yang selama kita diskusi kita hanya untuk perbaikan perbaikannya dari kemarin artinya kita sempurnakan. Itu dari tujuh ini kolaborasi bersama ya sesuai dengan alur Tirta. Jadi tidak menjadi masalah karena kita sudah tahu memang dari kemarin jadi tujuannya jelas. Apa yang kita bicarakan memang dari orang lain memang kurang sempurna, tetapi yang kita diskusinya sesuai dengan alur Tirta. Itu saja, terima kasih. Ada hal yang bisa ada hal yang mungkin harus diperbaiki baik sebagai seorang coach atau seorang coach. Kita punya tim pada ada kucing jadi kita saling kolaborasi, saling bertanya, itu berarti kita sesuai yang kita punya. Ya misalkan pada kepala ibu ini ya sekarang saya jawabnya gitu. Jadi saya jawabnya sesuai dengan kita bagian masing-masing. Iya mantap Pak. Oke, berarti tidak ada catatan untuk ini perbaikan ya kan?
Ini hanya saja, sempurna saja yang kemarin ini. Iya, siap. Baik. Kemarin saya lihat itu ya, lalu kita bilang kurangnya bilang sinyal lah kan, pokoknya tidak ada hubungan sama sekali. Iya. Dari saja sesuai dengan alur Tirta. Oke. Percobaan yang kemarin. Oke. Oke, kita lanjut sudah ya. Kita lanjut, kalau memang masih ada waktu kita mau lakukan perbaikan lagi itu boleh kalau masih ada waktu. Terima kasih Pak Kepala. Belum, kakak punya. Oh, tadi yang tadi itu bertanya tentang apa itu? Perasaan itu, umpan balik tadi. Ya. Oke. Kalau begitu kita ke Pak Felix sebagai coach dan saya sebagai coaching. Masih bergilir teman sampai habis ya. Teman sebagai coach dan saya sebagai coaching. Jadi konteksnya begini. Pak Felix kepala sekolah, saya guru ya. Oke. Baik. Nah, kita mulai ya. Kita mulai sudah. Sudah siap? Pak Felix sudah siap? Ya, action. Oke. Selamat siang Pak Kepala. Selamat siang. Minta maaf dulu Kepala saya. Ya, terima kasih Pak Kepala. Begini Pak Kepala, minta maaf saya mengganggu waktunya Bapak. Saya datang ketemu Bapak ingin berdiskusi sesuatu yang beberapa hari ini membuat saya bingung. Apakah Bapak bisa membantu saya begitu Pak? Sehingga saya lebih bersemangat lagi lah. Ya baik, saya akan membantunya. Permasalahannya apa Pak? Jadi begini Pak Kepala, saya ini kan saya sudah terapkan pembelajaran ini berdiferensiasi di dalam kelas. Saya menggunakan ini pembelajaran berdiferensiasi menggunakan profil belajar, yaitu gaya belajar murid yang ada yang audio visual yaitu video, terus visual yaitu menggunakan gambar, dan juga menggunakan teks atau bahan ajar. Hanya saya perhatikan ketika saya buat pengelompokan itu di dalam proses pembelajaran itu kelompok yang lebih aktif itu yang menggunakan gaya belajar audiovisual atau video, sedangkan yang menggunakan gambar maupun yang menggunakan teks dokumen itu atau bahan ajar itu sepertinya kurang semangat, sehingga ketika saya lakukan ini kuis di bagian akhir itu hasil yang diharapkan dari kelompok yang visual yang menggunakan gambar maupun yang menggunakan teks itu hasilnya sangat di bawah sekali, sehingga saya akan diskusi dengan Bapak ini kira-kira pembelajaran diferensiasi yang paling pas untuk bisa saya terapkan di dalam kelas itu seperti apa. Pelajaran berdiferensiasi yang Pak terapkan di dalam kelas itu artinya siswa itu punya gaya belajar masing-masing. Jadi dari gaya belajar masing-masing itu kita harus tahu bagaimana yang suka audiovisual, ada yang suka membaca, ya pokoknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang tadi Pak katakan. Masuk ke kelompokan memang. Jadi harus ikuti mereka supaya mereka punya semangat atau niat untuk belajar. Dan kita pembelajaran
Itu yang saya bingung, Pak. Saya sudah mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajarnya. Saya kurang tahu dia permasalahannya di apa ya, sehingga murid yang di kelompok visual gambar dengan yang menggunakan teks atau bahan ajar itu mereka lebih apa namanya lebih tolong lagi dalam pembelajaran itu, sehingga hasil yang kita harapkan secara khusus di quiz itu nilainya lebih baik lagi ke depan. Itu yang saya bingung, Pak, kira-kira seperti apa ya. Jadi maksud Bapak, rencananya Bapaknya kapan untuk pembelajaran berdiskusi? Saya diskusi dengan Bapak ini, saya masih bingung untuk kira-kira pembelajaran ini seperti apa sih. Saya belum tahu saya melaksanakan apa nanti. Kalau menurut Bapak seperti apa? Kalau pembelajaran diferensiasi tadi kan saya pengelompokannya itu berdasarkan gaya belajar. Ternyata hasil yang saya dapatkan itu kan kurang bagus. Artinya tidak mencapai tujuan atau apa yang saya harapkan. Makanya saya datang ke Bapak ini. Pasti Bapak membantu saya. Jadi menurut Bapak rencana Bapak kapan rencana Bapak? Itu tadi Pak Bapak Kepala. Saya mau rencana sesuatu, saya juga bingung. Saya mau rencana, saya mau datang di Bapak ini. Bapak bisa bantu saya. Mungkin Bapak ada ide untuk bantu saya. Kan pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan ini kan belum bisa menjawab saya punya tujuan ya. Kira-kira pembelajaran diferensiasi seperti apa yang bisa membantu saya sehingga bisa membantu murid untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, kalau menurut Bapak ya harus kolaborasi dengan rekan sejawat atau berbicara dengan materi siswa ya mengenai pembelajaran Bapak. Berarti saya harus kerja sama dengan teman-teman dia baik. Berarti saya mungkin harus berdiskusi dengan teman-teman guru yang memiliki permasalahan yang sama dengan saya, sehingga kami bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Jadi rencana saya apa ya? Mungkin minggu ini, minggu ini saya coba membangun diskusi dengan rekan-rekan guru dan siswa, khusus ingin mengetahui dari mereka apa yang mereka inginkan. Mungkin seperti itu. Saya mungkin seperti itu ya. Oh iya baik Pak. Felix. Halo. Ini untuk direncana tidak sampai tan. Ya. Ini siswa begini sama apa?
Karina, Ya, Bu. kalau masih ada waktu kita tes ulang, Kak. Saya kasih obat sedikit ya. Nah, Kakak kasih umpan balik dulu. Masukkan sudah. Silakan Kakak. Baik, terima kasih. Setelah perbincangan tadi atau proses coaching, mikrofon dulu, Bos. Boleh. Ya, boleh. Begini Pak Ferry. Jadi Pak Ferry kan ditanya setelah password mau bertanya tentang Musa Epat. Iya, betul. Tujuan ya, betul. Iya, ya, betul. Oke. Coach, ini kalau tidak tanya kami mati ya. Ini pertanyaan terbuka pemantik dari coach, tidak ada kami mau jawab apa ini. Terakhir kami bingung sendiri jawab tanpa pertanyaan. Karina, kita coba tes satu kali lagi, Kak? Ada yang tanya selesai kalau ada yang tanya ini Japri, ada yang Japri. Di berapa menit? Waktu masih banyak Masih banyak. Jadi kita bisa maksimalkan waktu yang ada. Coba kita dalam ini punya langkah Tirta itu lebih bagus lagi. Iya, oke. Coba Karina coach, saya ini coach ataukah Karina ini coach, saya coach. Coba saya. Nah, permasalahan sama tentang pembelajaran diferensiasi. Pak Felix. Ya. Nah, nanti mengamati ya yang kami juga lakukan. Tadi ini peran Pak Felix tadi diambil oleh ini Bu Rina. Kalau
memang ada waktu, kita Oke. ulang kembali lagi juga. Oh, pokoknya sempurnakan ibu sempurnakan lagi saja. Tidak, dengan habis itu dengan kakak sebagai coach. Oke. Oke, siap. Selamat siang, Bu Kepala. Minta maaf, Bu. Ini saya datang siang-siang, mengganggu Ibu pun waktu. Saya harap kedatangan saya ini bisa membantu saya supaya saya bisa keluar dari kebingungan saya. Mohon maaf, ini Pak Felix bisa unmute dulu, saya tidak dengar ini Ibu Rina bersuara. Dengar. Tidak, maksudnya kasih mati mikrofon dulu kakak, kami tidak dengar suara. Oke. Kita ulang kakak, Karina ulang. Ini selamat siang Bu Kepala. Minta maaf Bu, ini saya sudah mengganggu Ibu pun waktu. Saya harap saya datang ini Ibu bisa bantu saya sehingga saya bisa keluar dari kebingungan saya selama ini. Jadi begini, ini Ibu Kepala, saya ini bingung. Saya bingung karena saya beberapa hari lalu ini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan ini profil belajar. Jadi ada media konten pembelajarannya itu ada yang saya siapkan berbentuk video, ada yang dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk ini bahan ajar dan LKPD. Yang buat saya bingung itu dalam proses pembelajaran mereka dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Ketika saya lakukan kuis, ternyata murid yang berada pada kelompok itu video, yang audiovisual itu, mereka hampir rata-rata itu semua di kuis itu mereka menjawabnya dengan baik. Sedangkan yang di kelompok yang menggunakan gambar maupun ini bahan ajar dan bahan ajar itu hasil yang diperoleh itu kurang memuaskan, kurang maksimal, sehingga saya menjadi bingung. Nah, kira-kira dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ya kurangnya di mana? Makanya saya ingin ada perbaikan, tetapi saya bingung bagian mana yang harus saya perbaiki, sehingga saya datang di Ibu Kepala ini. Harapan saya Ibu bisa membantu saya. Oh iya, betul. Waktu di diskusi kelompok itu, kelompok yang menggunakan video pembelajaran itu, mereka begitu semangat, antusias,
Sedangkan yang di kelompok yang menggunakan gambar dengan bahan ajar itu sepertinya tidak ada pergerakan ke pasif begitu. Mungkin dia punya permasalahan di situ mungkin. Ya, Bu. Iya, benar-benar, Bu. Iya, iya, iya. Mungkin ada dua ya, Bu. Ada dua, yaitu yang pertama mungkin dia punya eh, bahan ajar atau media ajarnya itu saya coba praktikan kesiapan belajarnya, tingkat kemampuannya. Terus yang kedua, pengelompokannya itu mungkin saya bisa menggunakan konsep kelompok heterogen, yang mana di dalam setiap kelompok itu terdapat ini beberapa anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga apa ya, sehingga mereka bisa berdiskusi begitu saat ini mengerjakan LKPD yang dibagikan pada setiap kelompok. Mungkin seperti itu ya, Bu. Hmm. Oh iya, Ibu. Jadi rencana saya yang pertama, saya mungkin harus review kembali saya punya RPP, terus saya lihat kembali ini media ajar yang saya sudah siapkan, kemudian em, media ajar yang eh, berdasarkan kesiapan belajar itu mungkin saya harus siapkan juga. Jadi saya rencananya mungkin ada berapa bagian, ada 3 itu. Mereview RPP, menyiapkan media pembelajaran. Betul juga ya. Hmm, sepertinya ada yang saya kerjakan sendiri, seperti RPP itu sudah pasti saya harus review sendiri. Hanya di menyediakan media ajar yang memperhatikan kesiapan belajar, berarti ada tingkatan atau level, ada yang kemampuannya masih di level kurang, terus di level sedang, atau di level lanjutan. Dia punya materi mungkin berbeda-beda, sehingga saya mungkin butuh bantuan dari rekan guru yang kebetulan di sekolah kami ada guru matematika yang lain, sehingga kami juga bisa berkolaborasi. Saya bisa minta bantuan dari dia untuk bisa bantu saya untuk hal ini. Iya, Bu. Secepatnya ya, karena pembelajarannya itu kan minggu depan. Kalau minggu depan berarti kalau malam ini saya review RPP, mungkin besok atau lusa ya, saya bisa coba diskusikan dengan ini rekan guru matematika, Pak Yos,
mungkin beliau bisa membantu saya untuk menyediakan media ajar sesuai dengan kesiapan belajar. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, siap Bu, siap Bu. Nah, mungkin setelah saya laksanakan saya akan berjumpa Ibu lagi. Terima kasih banyak Bu. Oh, karena tadi HP ini setengah mati. Karena saya punya jaringan tambah dengan baterai juga semua. Oh, saya